Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh, NIM 2301031022, kelas 2A D3 Teknik Listrik. Baik, pada kali ini saya akan mempraktekkan materi tentang motor Dahlander untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah motor arus bolak-balik. Yang pertama, apa itu motor Dahlander? Motor Dahlander adalah jenis motor listrik 3 fasa yang memiliki 2 kecepatan putaran utama yang dapat dipilih. Motor ini dinamai dari penemu konfigurasi gulungan khusus yang memungkinkan 2 kecepatan tersebut, yaitu perancang Jerman bernama Ernst Dahlander. Fitur utama dari motor Dahlander adalah kemampuannya untuk beroperasi pada 2 tingkat kecepatan yang berbeda. Ini dapat dicapai dengan mengubah konfigurasi hubungan gulungan motor antara delta dan bintang. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kecepatan motor ini? Yang mempengaruhi kecepatan pada motor didapat dengan prinsip perubahan jumlah kutub pada stator motor tersebut. Jika kita merujuk pada rumus kecepatan sinkron, seperti rumus di samping, N S sama dengan 120 kali F per P. Maka jelas dengan perubahan jumlah kutub, maka akan berubah kecepatan motor. Meskipun dari rumus tersebut, kecepatan motor dapat juga diatur dengan merubah frekuensi listrik. Selanjutnya saya akan melihatkan ilustrasi berikut. Mari kita ambil contoh roda sepeda dengan 2 pegangan atau kutub. Jika kita berpikir tentang putaran roda sepeda, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh 360 derajat relatif cepat karena hanya ada 2 kutub yang menciptakan medan magnet. Sekarang, jika kita memasang 4 kutub pada roda, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh akan lebih lama karena medan magnet harus berinteraksi dengan 4 kutub. Yang ketiga, hubungan kumparan motor Dahlander. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel berikut. Yang pertama itu tipe, kecepatan, penjelasan. Kecepatan itu ada 2, lambat dan cepat. Untuk tipe 1, torsi tetap. Kecepatan lambat kita memakai hubungan delta, untuk kecepatan cepat kita memakai hubungan bintang-bintang. Penjelasannya, jika mengharapkan torsi konstan, maka perbandingan rasio daya 0,63 banding 1. Dalam hal ini, motor dapat hubungan delta dan bintang-bintang dengan kecepatan lambat dan cepat. Contoh, motor dengan daya 0,63 per 1 HP dengan kutub 4 per 2 delta bintang-bintang. Koneksi ini cocok dipakai untuk beban dengan torsi tetap atau konstan dengan variasi kecepatan. Untuk tipe 2 itu kecepatan lambat kita memakai hubungan bintang-bintang, untuk kecepatan cepat kita memakai hubungan delta. Penjelasannya, untuk mendapat 2 kecepatan dengan daya konstan, maka rasio torsi adalah 2 berbanding 1. Untuk motor hubungan bintang-bintang dan delta, contoh, jika motor dengan daya 10 per 10 HP dengan kutub 4 per 2, bintang-bintang dan delta. Untuk tipe yang ketiga itu variabel torsi. Kecepatan lambat kita memakai hubungan bintang, untuk kecepatan cepat kita memakai hubungan bintang-bintang. Untuk mendapatkan torsi yang variasi, rasio daya sekitar terdapat untuk kipas angin, motor terhubung bintang dan bintang-bintang, lambat dan cepat. Contoh, motor dengan daya 1 per 1 HP dengan kutub 4 per 2 bintang-bintang. Nomor 4. Pembacaan template motor Dahlander. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan template dari yang gambar sebelah ini. Untuk yang pertama itu adalah bintang delta. Bintang delta itu konfigurasi hubungan gulungan motor memberikan 2 pilihan kecepatan. Yang kedua itu 380 volt. 380 volt adalah tegangan nominal motor, yaitu 380 volt. Selanjutnya yaitu 3 per 2,4 ampere. Arus nominal motor pada tegangan nominal
angka pertama 3 ampere adalah arus pada konfigurasi bintang-bintang. Dan angka kedua 2,4 A adalah arus pada konfigurasi delta. Selanjutnya itu 1,1 per 0,75 kW. Dalam nominal motor pada tegangan nominal, angka pertama 1,1 kW adalah daya pada konfigurasi bintang-bintang dan angka kedua 0,75 adalah daya pada konfigurasi delta. Selanjutnya itu adalah cos pi 0,8 per 0,72. Faktor daya pada kondisi operasi normal, angka pertama 0,8 adalah faktor daya pada konfigurasi bintang-bintang dan kedua 0,72 adalah faktor pada konfigurasi delta. Selanjutnya itu adalah 2820 per 1400 min 1. Kecepatan putaran pada kondisi operasi normal, angka pertama 2820 min 1 adalah kecepatan pada konfigurasi bintang-bintang. Dan angka kedua 1400 min 1 adalah kecepatan pada konfigurasi delta. Selanjutnya itu 50 Hz. Yaitu adalah frekuensi sistem daya listrik. Dan selanjutnya yaitu UERR kali V adalah tegangan kesalahan atau error pada kondisi operasi normal dalam volt. Selanjutnya itu IERR kali A itu adalah arus kesalahan pada kondisi operasi normal dalam ampere. Dan selanjutnya itu IS kali KI kali B adalah kelas isolasi motor, yaitu kelas isolasi B. Selanjutnya yaitu IP20 adalah tingkat perlindungan motor dari beban padat dan air. Selanjutnya CA, CB adalah mengindikasikan terminal kondisi motor seperti terminal. Selanjutnya TYP SE 2602 5K, yaitu adalah tipe motor. Dan selanjutnya FDE 05030 itu standar keamanan kualitas motor sesuai dengan template. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian daya motor Dahlander, delta, dan bintang-bintang. Untuk yang pertama yaitu adalah sumber 3 fasa, yaitu L1, L2, dan L3. Langsung masuk ke pengaman MCB atau pengaman. Dan selanjutnya dalam rangkaian daya ini memiliki 3 buah kontaktor, yaitu kontaktor 1, kontaktor 2, dan kontaktor 3. Pada kontaktor hubungan bintang atau kecepatan tinggi terdiri dari 2 kontaktor, yaitu kontaktor 1 dan kontaktor 2. Satu menghubungkan terminal secara delta U1 dengan W2, V1 dengan U2, W1 dengan V2. Satu lagi menghubungkan ke sumber tegangan. Dalam konfigurasi ini, tiap belitan mendapat tegangan penuh menghasilkan kecepatan tinggi. Dan untuk kontaktor 3, yaitu hubungan bintang-bintang atau kecepatan rendah. Menghubungkan terminal motor dengan konfigurasi double start. Konfigurasi ini memberikan setengah tegangan terhadap belitan sehingga menghasilkan kecepatan rendah. Dan selanjutnya itu adalah motor. Motor ini memiliki 6 buah terminal, yaitu U1, V1, W1, U2, V2, dan W2. Terminal ini dapat dikonfigurasikan sebagai yang pertama itu untuk double star atau bintang-bintang untuk kecepatan rendah dan delta untuk kecepatan tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian kontrol motor Dahlander. Ini kita mengambil sumber dari salah satu fasa, yaitu saya ambil dari fasa R. Masukan dari fasa R ini kita masukkan ke torque KM1 dan keluaran dari motor KM1 yaitu masuk ke torque KM2. Keluaran dari torque KM2 ini kita masuk ke tombol emergency. Tombol emergency ini berfungsi untuk
mematikan seluruh rangkaian apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke S1 yaitu NC. NC-S1 ini berfungsi juga untuk mematikan seluruh rangkaian juga. Dan selanjutnya kita masuk ke NC-S2 dan S3. NC-S2 ini berfungsi untuk mematikan rangkaian kontaktor 1 dan NC-S3 ini berfungsi untuk mematikan rangkaian kontaktor 2 dan kontaktor 3. Dan selanjutnya itu masuk ke NOS4. NOS4 ini berfungsi untuk menghidupkan kontaktor 1 dan memutus anak kontak dari kontaktor 1 yaitu 2122 dan menghubungkan anak kontak dari kontaktor 1 dan 1314. Jadi, apabila kontaktor 1 bekerja, kontaktor 2 tidak bisa bekerja dikarenakan anak kontak dari kontaktor 1 yang semulanya NC berubah menjadi NO. Dan sebaliknya, untuk menghidupkan kontaktor 2, kita perlu menekan tombol NC dari S2 untuk mematikan kontaktor 1. Jadi, kesimpulannya dari motor Daihlander ini, kita bisa menghidupkan hanya salah satu dari rangkaian ini. Tidak bisa hidup secara bersamaan. Baiklah, selanjutnya rangkaian daya motor Daihlander bintang. Pada rangkaian motor Daihlander bintang ini, tidak jauh beda dengan rangkaian daya motor Daihlander delta dan bintang-bintang. Hanya saja, di rangkaian motor Daihlander bintang ini hanya menggunakan dua kontaktor. Itu kontaktor 1 dan kontaktor 2. Untuk rangkaiannya itu mempunyai sumber input 3 fasa yaitu RST. Untuk R masuk ke L1, T masuk ke L3, S masuk ke L2. Dan dijumper ke sama kontaktor 2. Untuk keluaran dari KM2 ini, untuk R-nya masuk ke W2, S-nya masuk ke V2 dan T-nya masuk ke W2. Dan keluaran dari K1 ini, untuk R-nya masuk ke U1, S-nya ke V1, dan W-nya ke W1. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian kontrol motor Daihlander bintang. Pada rangkaian ini tidak jauh beda dengan rangkaian kontrol delta bintang. Hanya saja di rangkaian kontrol delta bintang kita menggunakan 3 kontaktor dan di hubungan bintang kita hanya menggunakan 2 kontaktor. Untuk kerja rangkaiannya sama. Kesimpulan yang saya dapat dari materi motor Daihlander ini adalah motor Daihlander memungkinkan operasi pada 2 kecepatan yang berbeda dengan kecepatan rendah ataupun kecepatan tinggi melalui konfigurasi delta dan bintang. Perubahan konfigurasi gulungan stator mempengaruhi impenetrasi, arus, dan kutub efektif, yang kemudian mempengaruhi kecepatan putaran motor. Fleksibilitas ini memberikan kemampuan untuk memilih kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi, mencapai kombinasi torsi dan kecepatan optimal. Penerapan motor Daihlander membutuhkan pengetahuan teknis yang baik dan dapat memberi efisiensi operasional yang tinggi dan memberi kondisi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.